Wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, selamat malam teman-teman semuanya, rekan-rekan di ruang Zoom meeting Temu Sejarah Indonesia pada sesi diskusi buku seri ke-32 mengenai situs Gunung Padang dalam konteks kebudayaan, manusia dan lingkungan yang ditulis langsung oleh arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Bapak Dr. Lutfi Yondri M. Hum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri Anggi Giri Prawiyogi, akrab disapa Giri. Kebetulan saya juga mengikuti Temu Sejarah ini dari seri berapa ya Teh yang Kang Malik ya, kalau nggak salah seri 19 kalau nggak salah saya mengikuti gabung Zoom, gabung grup Temu Sejarah juga. Dan singkat cerita, kemarin-kemarin Kang Gan Jatnika yang sempat jadi narasumber juga ya, request untuk membahas Gunung Padang. Kebetulan Kang Gan di situ eh, menyodorkan dua referensi ya, Kang, kalau nggak salah. Nah, kebetulan saya di sini dulu bersama-sama Pak Lutfi di Balai Arkeologi Jawa Barat yang sekarang menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alhamdulillah saya kenal dekat dengan narasumber Pak Lutfi dan akhirnya saya sambungkan Pak Lutfi dengan Teh Tiwi sebagai fasilitator kita semua. Alhamdulillah jodohnya di malam ini yang biasanya rutinitas temu sejarah ini di hari Kamis malam ya, di malam Jumat kita bergeser di hari Rabu ini karena kan narasumber Pak Lutfi sedang giat nih ekskavasi, ada temuan yang cukup fenomenal ya di Ciamis Pak. Mudah-mudahan Betul. sehat-sehat semuanya tim di lapangan Amin. juga. Baik, sebelumnya izin Pak Lutfi, saya akan menjelaskan sedikit riwayat profil dari Pak Lutfi yang sedikit saya bikin slide-nya. Mohon izin sebelumnya. Saya izin share screen dulu berikut eh, profil dari narasumber malam hari ini. Saya izin share. Nah ini Pak Lutfi Yondri sudah kelihatan mungkin ya PowerPoint saya. Ini kenang-kenangan bersama Pak Lutfi nih di puncak kayaknya. Saya lupa di puncak ya Pak ya. Ya Pak Lutfi lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Sumatera Barat juga. Kemudian beliau menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia, Fakultas Sastra, jurusan Arkeologi dengan skripsi situs bawah parit Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Em, Kemudian beliau juga melanjutkan pasca sarjananya di Magister Arkeologi UI di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dengan judul tesis Kubur Prasejarah Temuan dari Gua Pawon, Desa Gunung Masigit, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai sumbangan data bagi kehidupan prasejarah di sekitar tepian Danau Bandung Purba. Kalau nggak salah, saya lupa juga nanti mohon koreksi Pak. Penelitian Gua Pawon ini sudah meluluskan hampir belasan mungkin ya Pak ya, belasan dokter gigi ya Pak ya yang Bapak 70, bimbing. Pak. Waduh, Hampir 70 tujuh nama puluh lagi. 70 orang lebih. 70 dokter gigi dari Ya. situs ini. Wah, luar biasa sekali kan, sangat spektakuler. Kemudian Pak Lutfi menamatkan studi doktoralnya di FIB Unpad dengan bidang kajian budaya dan menjadi predikat cum laude lulusan terbaik program doktoral Unpad dengan karya disertasi berjudul Situs Gunung Padang dalam konteks budaya, manusia, dan lingkungan. Dan sepertinya mungkin dari disertasinya ini yang akan dibedah malam ini ya Pak ya. Wah ini luar biasa Ya. Pak Lutfi dengan cuma-cuma nih berbagi pengetahuan wawasannya. Nanti disimak aja ya teman-teman semua. Nah untuk karir utama Pak Lutfi awal 90-an menjadi peneliti arkeologi bersejarah di Balai Arkeologi Bandung yang kantornya ada di Cinunduk, Kabupaten Bandung yang sekarang sudah kita bergabung terintegrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak 2022 dan Pak Lutfi sendiri sekarang menjadi peneliti ahli utama di Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan selain itu Pak Lutfi aktif di beberapa
apa ya, organisasi profesi, IAAI, dan yang paling penting ini Pak Lutfi juga sebagai tim ahli cagar budaya tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi konsen beliau juga di penyelamatan perlindungan cagar-cagar budaya di Jawa Barat. Nah ini semangat beliau ditunjukkan, ya, Pak Lutfi ini gak gengsi-gengsi, sekarang studi S1 lagi nih. Studi S1 lagi ngambil sarjana hukum. Nah, ini kan benar-benar usaha beliau ingin konsen di penyelamatan perlindungan cagar budaya di Provinsi Jawa Barat khususnya. Ini beberapa data citasi yang diambil dari Google Scholar, sudah terbit 85 artikel oleh beliau dan sudah disitasi banyak, lumayan banyak ya, cukup banyak. Dan kalau data dari ResearchGate ada 13 citasi untuk publikasi terbarunya. Dan publikasi terbaru beliau yaitu ada di 2024 ini ada 3 artikel ya Pak ya, artikel Ya, tingkat terakreditasi internasional ya Pak ya, kalau nggak salah, terakreditasi global. Nah baik, malam ini kita akan disuguhkan beberapa pengetahuan, kita akan belajar mengenai apa itu Gunung Padang, bagaimana dalam konteks kebudayaan, manusia, maupun dalam konteks lingkungan, langsung nih dari arkeolognya yang sudah puluhan tahun mungkin ya, udah sampai lebih dari belasan tahun menguliti, ngaguar, kalau kata orang sudah ngaguar Gunung Padang dari sejak tahun 90-an sampai sekarang. Eh, itu saja sekilas profil dari narasumber kita malam ini. Untuk mempersingkat waktu juga, nanti moderator akan memfasilitasi tanya jawab di diskusi mengenai Gunung Padang ini. Bagi yang penasaran, kapan sih angka yang pasti begitu kan? Gunung Padang itu tempat apa sih? Gunung Padang itu piramid atau Peden Berundak, tempat ibadah atau apa? Nanti bisa langsung tanyakan kepada narasumber kita malam ini. Nanti saya fasilitasi dengan fitur raise hand atau bisa bertanya di kolom chat ruang Zoom meeting ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita belajar kepada Pak Lutfi Yondri. Silahkan kepada Pak Lutfi untuk pemaparannya mengenai isi bukunya, ya, waktu dan layar. Saya persilahkan, silahkan Mangga Pak Lutfi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Giri dan juga terima kasih ini apa temu sejarah mengajak saya untuk berbagi pengetahuan arkeologi karena saya merasakan banyak sekali sekarang orang yang berminat arkeologi, boleh dikatakan ingin nyemplung di arkeologi, tapi dasar pengetahuan arkeologinya kadang-kadang dia tarik untuk kemauan sendiri. Itu yang terasa sekali. Dan ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Cukup lama saya ditelepon waktu saya di Kendari kemarin oleh Profesor Stephen Chia, juga terjadi apa demam piramid juga di sana. Jadi terima kasih ini sudah mau membukakan tempat untuk saya membukakan kembali apa sih situs Gunung Padang. Tapi ruh pertamanya sebenarnya belajar arkeologi sebenarnya Kang Giri. Jadi eh, kalau teman-teman, kalau di Unpad itu mahasiswa S1 sampai S3 itu wajib belajar arkeologi. Ada kegiatan ekskavasinya. Tapi dengan kegiatan malam ini barangkali bisa ikut mencerahkan bagaimana sih arkeologi itu, apa sih yang dikerjakan arkeologi, bagaimana arkeologi untuk menginterpretasi tentang budaya masa lalu itu. Apakah nebak-nebak, apa harus detail gitu kan. Jelimet tak kerjanya gitu. Baik, saya izin share screen. Ya, ada saya juga mengucapkan terima kasih ada senior saya hadir, ada Bu Popi. Semoga Bu Popi selalu sehat dan bisa berbagi pengetahuan juga buat kita dan juga teman-teman dari ya dari berbagai belahan Indonesia. Ada Kang Yadi juga saya lihat. Beliau itu dosen di Unhas. Ya. Moga-moga juga teman-teman dari jurusan arkeologi yang lain di Indonesia juga bisa saling berbagi pengetahuan di sini. Ya, oke. Ya, saya luaskan ya. Oke. Baik, ya ini mungkin
karena layar terlalu besar ya, di layar saya nggak full keluar. Jadi sesuai dengan permintaan itu mengupas buku, ya membedah buku yang saya tulis. Kebetulan itu yang saya jadikan disertasi waktu menyelesaikan studi S3 di Unpad. Kenapa Gunung Padang saya pilih? Karena waktu itu cukup heboh juga di 2011 dan saya masuk S3 itu di 2013. Saya tanya waktu itu di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, karena itu kajian budaya, boleh nggak saya bahas Gunung Padang? Oh boleh Pak, katanya. Silahkan. Ya Alhamdulillah. Saya kebetulan ke Gunung Padang ini sejak S1 tahun 84 ya. Kalau sekarang tahun 2024, paling nggak saya udah bolak-balik ke Gunung Padang itu selama 40 tahun ya. Jadi bagaimana perkembangan kampung Gunung Padang, bagaimana pertumbuhan masyarakat di Gunung Padang, paling tidak saya mengetahui sedikit banyaknya gitu. Jadi cukup lama gitu bolak-balik ke Gunung Padang. Jadi ini terima kasih di Temu Sejarah 32 ini kita membahas tentang Gunung Padang. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Giri, pekerjaan sehari-hari saya seperti itulah kira-kira, dan enaknya di BRIN kita sekarang bisa kemana-mana, kita mengatasnamakan diri kita dari lembaga BRIN dari melakukan penelitian, dan hasil penelitian itu kembali lagi tentunya untuk masyarakat kita, untuk mencerdaskan masyarakat. Ini Gunung Padang jadi teman-teman bisa lihat lingkungan dari yang di titik not merah itu adalah Gunung Padangnya, itu Punden Berundaknya, dan Gunung Padang itu berada di puncak bukit. Sampai sekarang bukit itu disebut dengan Gunung Padang, dan bisa lihat lereng-lereng di bawahnya itu, dan kemudian di sebelah kemakin ke utaranya itu ada sawah-sawah, dan di sebelah sawah itu nanti ada sungai sebenarnya. Itu kalau kita lihat dari bukit sebelah Gunung Padang. Moga-moga nanti temu sejarah ini berlanjut dengan perjalanan ke Gunung Padang rame-rame nanti gitu. Nah, jadi kalau berbicara tentang Gunung Padang, tentu kita tidak lepas bagaimana environment-nya, lingkungannya pada masa lalu itu. Bagaimana keadaannya di masa lalu, dan bagaimana Gunung Padang itu nanti muncul sebagai produk budaya tentunya. Jadi kalau kita lihat, tentu arkeolog tidak bisa mencari data itu sendiri, tentu harus berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Bagaimana fisik Gunung Padang itu sendiri, itu tentunya arkeolog akan minta bantuan dari teman-teman dari keilmuan lain, yaitu dari geolog, dan bagaimana mereka membaca lingkungan fisik atau environmental dari Gunung Padang itu sendiri. Jadi dari informasi geologi kita bisa lihat bahwa Gunung Padang secara geologis termasuk satuan batuan Brexitufa, ada lava di situ, ada batu pasir, ada konglomerat, ada susunan basal andesit, yang susunan basal andesit ini kemudian nanti akan menjadi digunakan oleh masyarakat masa lalu untuk membentuk punden budak Gunung Padang itu. Dan lingkungan fisik Gunung Padang itu sendiri merupakan bagian dari bekas gunung api purba, dan oleh karena gunung api itu belum ada namanya, belum dari hasil pemetaan selama ini tidak ada namanya. Kemudian Pak Profesor Sutino Bronto menyebut sebagai gunung api purba karya mukti. Jadi kalau nanti teman-teman membuka literatur yang ditulis oleh Profesor Sutino Bronto, akan ketemulah nanti istilah itu gunung api purba karya mukti. Dan eh, dari gunung api lama itu pernah membentuk columnar joint, batu-batu balok berbentuk prismatik, dan ini yang bisa kita lihat lagi sebenarnya, batuan kolom prismatik ini atau columnar joint ini sebenarnya tidak hanya terbentuk di Gunung Padang, jadi di berbagai bekas gunung api atau gunung api aktif sebenarnya pada saat lava itu keluar membeku dan merekah, tidak tertutup kemungkinan juga membentuk columnar joint. Jadi kalau nanti kemarin-kemarin saya lihat juga buka di Facebook, oh ini batunya mirip Gunung Padang, yang namanya columnar joint itu pasti mirip di mana-mana. Jadi namanya columnar joint itu dia batuan prismatik, dan dia bisa berbagai macam berbentuk apa sisinya itu ada segitiga, segi empat, yang paling sempurnanya kalau teman-teman geologi katakan itu bisa membentuk segi delapan. Tapi itu kalau unsur kimiawinya, kalau struktur kimiawinya membentuk itu, dia pada saat dia merekah bisa dengan rekahan hasil yang paling sempurna segi delapan. Nah, si Gunung Padang sendiri dilalui oleh dua sesar aktif. Ini yang dicatat oleh para geolog, ada Cikondang dan Cimandiri.
Dan si balok-balok batu prismatik yang ada di tubuh Gunung Padang itu juga pernah longsor. Dari longsoran itu kemudian Pak Sutino Bronto menghitung umurnya terjadi sekitar 5.850 BP itu dari pertanggalan karbonnya. Itu bisa dibaca dari tulisannya Pak Sutino Bronto. Eh, Kemudian saya ingin sampaikan di sini. Oke. Nah, si Gunung Padang ini beberapa terjadi juga perdebatan eh, tentang catatan pertama tentang Gunung Padang ini. Ada juga yang mempertanyakan apakah Verbeek itu datang langsung ke Gunung Padang atau dia hanya mencatatkan saja. Tapi di catatan Verbeek ini tahun 1891 ini merupakan catatan pertama yang kita peroleh tentang bagaimana bentuk Gunung Padang, susunan Gunung Padang itu dicatatkan oleh Verbeek pada tahun 1891. Tapi pada saat 1891 beliau mencatat itu, beliau juga mengatakan ada Tuan Korte namanya De Korte besuh Gunung Padang. Jadi Gunung Padang itu pernah ditangani oleh pembesar yang lain namanya Korte pada tahun 1890. Ya mungkin saya lebih setuju Verbeek ini pernah datang ke Gunung Padang dan dia mendengar cerita bahwa ke Gunung Padang itu pernah didatangi oleh Tuan Korte itu. Dan beliau mencatat Gunung Padang itu pada saat itu ada terdiri dari 4 teras, sangat berbeda dengan yang sekarang. Ya mungkin ini dengan penyebutan Gunung Melati ini nama desa, nama kampung di situ. Mungkin saat itu hanya satu-satunya akses pada saat Verbeek datang ke Gunung Padang, besar kemungkinan teras satu itu tertutup semak belukar. Jadi yang terbuka adalah batu-batu di sebelah atas dari teras 5, 4, 3, 2 itu mungkin dia tidak turun sampai ke bawah, sementara di sebelah utaranya itu selain ada teras satu dan kemudian sebelah bawahnya ada sumur di sebelah bawahnya itu. Dan catatan yang sama seperti ini kemudian dicatat juga oleh Chrome. Nah, saya sangat yakin Chrome ini hanya mencatatkan kembali apa yang dibuat oleh Verbeek. Dan eh, cukup lama, ada beberapa teman juga menyampaikan sebenarnya di 1930 ada foto yang dibuat oleh orang asing tentang Gunung Padang, tapi tidak ada uraian seperti yang dibuat oleh Verbeek maupun Krom. Dan Gunung Padang ini dari yang saya lihat sejarahnya bagaimana kemudian muncul kembali ke permukaan dalam ranah pengetahuan itu sejak 1979 setelah Gunung Padang itu dilaporkan oleh 3 tokoh di sana, ada Pak Endi, Pak Soma, Pak Abidin. Kalau nggak salah Pak Abidin ini masih ada yang itu. Dan ini merupakan orang-orang tua dari yang teman-teman sekarang yang menjadi tenaga pemelihara di Gunung Padang, ya disebutnya juru pelihara ya. Dan oleh pemerintah mereka diangkat dan rata-rata menjadi PNS di situ lewat sebagai juru pelihara Gunung Padang itu. Sejak 1979 itulah kemudian Gunung Padang diperhatikan oleh pemerintah, diangkat kembali, dideskripsikan. Dan saya bisa menyampaikan ke teman-teman, ini kira-kira tahun 84 keadaan Gunung Padang, dan 84 ini yang baju merah itu almarhum Bu Bintarti, kemudian yang bertopi sebelah bawah itu almarhum RP Suyono, dan di belakang beliau itu adalah teknisi-teknisi yang semua beliau sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang kita ke Gunung Padang, jalan setapak yang dilalui oleh almarhum Bu Bintarti maupun Pak RP Suyono sekarang sudah disusun balok-balok batu menjadi tangga. Dan jadi batu-batu yang ditemukan di sekitar itu kemudian disusun menjadi tangga itu sekitar tahun 2003-2004 dikerjabaktikan menyusun itu. Jadi tahun 84 ya kalau teman-teman dahulu sempat melihat foto-foto ya keadaannya tidak serapi yang sekarang ini gitu. Dan ini tahun 85 mulai dilakukan pemetaan, penggambaran, dan ini dari hasil penggambarannya digambar lingkungannya sangat detail sekali, bisa dilihat seperti ini. eh, Peta kontur dihasilkan, bagaimana struktur yang ada di Gunung Padang, tapi rata-rata semuanya jadi kalau naik ke Gunung Padang bisa dilihat di sebelah gambar kanan itu ada T1, ini saya kursorkan di sini. Ini adalah tangga yang masih susunan asli sejak tahun 79 yang digambar oleh para teknisi pada saat itu sampai ke teras 5. Tapi topografinya juga digambar detail, sangat detail di lingkungan sekitar yang si Kampung Gunung Padang sekarang. Jadi
kalau nanti teman-teman mendapatkan informasi, melihat gambar, ada batu-batu yang disusun seluas-luasnya, itu adalah gambar rekayasa. Tahun 85, 86 sudah digambar detail, itu tidak ada gitu. Jadi ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, ini kembali lagi saya seperti yang saya katakan tadi, saya ingin menyampaikan bahwa di arkeologi itu sampaikan sesuatu yang ada dan jangan mengadakan yang tidak ada gitu. Jadi kalau catatan pertama itu sudah jelas teramati dengan detail, jangan coba-coba ditambahkan, itu akan mudah diverifikasi gitu. Nah, ini Gunung Padang Teras 1 itu dalam pemandangan yang cukup bagus kalau seandainya teman-teman datang ke Gunung Padang pagi hari, itu dari teras 2, dari teras 5 sebenarnya teras yang paling tinggi akan terhampar pandangan garis lurus ke puncak Gunung Gede. Ini teras 2-nya dan ini ekskavasi pada saat 2003 saya lakukan karena di 2002 kita sempat diskusi di Cianjur dengan teman-teman geologi. Pertanyaan yang mendasar saat itu adalah dari mana balok batu Gunung Padang itu diambil oleh masyarakat masa lalu untuk menyusun penentuan Gunung Padang itu. Di akhir 2002 saya survei sekeliling Gunung Padang, saya tidak menemukan balok-balok batu yang sama di sekitar Gunung Padang itu, baik di utara, timur, barat, selatannya. Kemudian berpikir jangan-jangan balok batu itu berada dari Gunung Padang sendiri. Kemudian saya ekskavasi di teras-teras Gunung Padang itu, saya menemukan di bawah teras 1 endapan batuan seperti ini yang orientasinya berbeda dengan apa yang dibangun di bagian permukaan Gunung Padang itu. Itu curian pertama dan di sini saya menemukan kerak-kerak lempung yang menutupi balok batu itu. Ya, saya mengatakan untuk kerak lempung, sempat saya diskusikan juga dengan beberapa geolog, beliau mengatakan itu paleozoik, dan kemudian isunya berubah menjadi, oh ini semen purba gitu loh. Temuan saya di 2003 udah seperti ini. Dan di bagian atasnya di teras 4, di sebelah sisi sebelah baratnya, di sebelah saya tidak menemukan lagi susunan batu. Jangan-jangan ini merupakan bagian yang tidak di luar dari susunan balok batu yang alamiah itu dan tidak ada lagi susunan alamiah balok-balok batu itu terhampar gitu. Jadi tidak ditemukan di sini, tapi di sisi sebelah timurnya padat dengan balok-balok batu yang terhampar di bawah permukaan tanah Gunung Padang. Dan di 2012 kami mendapat dana tambahan yang cukup bisa lama penelitian di Gunung Padang dan kami juga melakukan rekaman fotogrametri sehingga ini dihasilkan gambar 3 dimensi mau bisa diubah menjadi gambar 2 dimensi dan kita bisa menghitung sebenarnya jumlah balok batu yang ada di Gunung Padang itu dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa karena saking banyaknya dan bisa kita katakan bahwa pendakian budak Gunung Padang itu disusun dari ribuan balok batu. Nah, ini kira-kira kalau gambar dipindahkan ke 2 dimensi, jadi bisa dilihat dari bagian sumur di sisi utaranya, kemudian ada tangga baru, saya sebut tangga baru, eh, eh, tangga baru tapi batuannya batuan lama, kemudian ada bagian tangga lama yang ditemukan sejak tahun 1979 dan naik ke teras 1 sampai ke teras 5. Dan kemudian di 2012 saya juga lakukan ekskavasi yang cukup banyak, saya buka kotak ekskavasi karena di 2011 sempat juga ada isu bahwa di sekitar Gunung Padang yang saya sampaikan tadi di kontur-kontur itu ditemukan balok-balok batu dan kemudian saya buka ekskavasi tapi saya tidak menemukan susunan yang intak. Nah, dari situ juga saya mencoba berpikir bagaimana sih punden Berunda Gunung Padang itu dibangun pada masa lalu. Satu-satunya langkah yang cukup efektif untuk mengetahuinya itu adalah menggali semua sisi teras itu. Jadi sisi teras 1, baik di timur, barat, utaranya saya gali, kemudian juga di teras 2, dan saya hanya mendapatkan seperti ini. Eh, bahwa di bawah susunan balok batu itu ada permukaan tanah lama di situ. Di atas itulah kemudian disusun balok-balok batunya. Dan balok-balok batunya itu disusun ada yang menjadi bagian penguat dasar, kemudian di atas batu yang melintang itu disusunlah balok-balok batu menjadi susunan dindingnya. Dan balok-balok batu inilah susunan budaya. Oleh karena dia balok-balok batu itu berbentuk prismatik,
dia tidak bisa disusun rapi, kuat susunnya intak itu, maka untuk memperkuat susunan itu di bagian antar batu itu diberi batu pengunci atau batu pasak sehingga dia cukup ajak susunannya. Dan ini mungkin bisa kita interpretasikan juga nanti kaitannya dengan jalur sesar aktif, dua jalur sesar aktif Cikonang dan Cimandiri itu. Itu saya ekskavasi sampai ke atas, sampai ke teras dan begitu juga dinding teras dinding susunan batu antar teras dan saya juga mendapatkan sedikit lapisan tanah lama ini antara teras satu teras 2 dan kita bisa melihat lagi di teras 2 di sisi sebelah baratnya di atasnya susunan balok batu dan kemudian di bawahnya udah tanah gitu. Begitu juga sampai naik ke teras yang lain dan kemudian ini susunan tangga antar teras. Saya buka semuanya itu dan bisa terlihat jelas bahwa di bawahnya itu adalah hamparan tanah lama, kemudian baru disusun balok-balok batunya. Itulah, nah ini ekskavasi saya di teras 3 dan saya bisa melihat bagian ujung susunan batuan alamiah dan sebelahnya itu yang ekskavasi yang tanahnya di bawahnya itu tinggal tanah saja. Nah, ini di teras 2-nya di sisi sebelah timur. Dan ujung dari runtuhan balok si kolomnar join dan di sebelahnya itu baru sisi susunan dinding dari uh, punden berundak Gunung Padang. Ini yang saya gali di sisi sebelah timur cukup panjang ada 29 kotak ekskavasi saya buka di situ dan saya tidak menemukan susunan teras sama sekali di situ dan saya mencoba yang diisukan di itu teras-teras itu dari mana pasalnya, dari mana asalnya gitu. Dan saya dapatkan petani mengolah tanah di sana yang menanam palawija, dia mengaku sendiri bahwa bagian susunan batu yang ada di permukaan itu merupakan mereka singkirkan pada saat mereka butuh lahan untuk bercocok tanam dan itu tidak berlanjut ke sisi yang lain, hanya beberapa lokasi yang mereka olah saja pada saat itu. Dan bisa kita pahami bagaimana hubungan antara lingkungan masa lalu dengan lingkungan budaya yang terbentuk di puncak Gunung Padang itu dengan bentuk punden bundak itu. Jadi di bawah teras 1 terhampar itu sumber batuannya, itu berlanjut ke teras 2 di balik dinding teras 2 dan terus ke teras 3 teras 2 kemudian teras 3 dan di teras 5 sudah tidak ada dan itulah kemudian kita harapkan bagaimana interpretasi geologi tentang bagian bawah Gunung Padang itu. Dan saya bisa menyusun seperti ini, bagaimana susunan yang alamiah mengalami transformasi, dan di bagian atas kita melihat bagaimana susunan budaya yang disusun dalam bentuk punden berundak di puncak Gunung Padang itu. Dan inilah yang untuk menjawab bahwa di tengah Gunung Padang, ya di lingkungan masyarakat Gunung Padang itu memang ada legenda tentang sumber batu, tapi itu kan harus diverifikasi oleh para ilmuwan, ya salah satunya arkeolog. Dan disitulah kemudian bantuan geolog didapatkan. Pertama yang menganalisis itu adalah almarhum Pak Tony Yubiantono pada tahun 1906-97. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa batuan di Gunung Padang itu berbeda dengan batuan yang ada di lingkungannya. Jadi kita bisa lihat komposisi kimiawinya, sumber-sumber itu batuan yang dari luar Gunung Padang itu disebut dengan quarry. Kemudian batuan Gunung Padang digambarkan dengan gambar warna ungu dan itu sangat berbeda dan disitulah memperkuat keyakinan saya bahwa si batu-batu Gunung Padang itu berasal dari Gunung Padang sendiri dan ini diperkuat lagi oleh Pak Sudirno Bronto dari hasil penelitiannya pada tahun 2016 di Gunung Padang, analisis petrografinya. Nah, dari sumber batuan itu, inilah bagaimana kira-kira manusia pada masa lalu itu membuat punden berundak. Jadi perilaku manusia di balik punden berundak Gunung Padang itu. Ya, karena kita bisa mengamati dari teras 1 sampai teras 5 itu ada perbedaan ukuran batu, perbedaan bobot batu yang didirikan di situ. Jadi inilah kira-kira bagaimana kita menerapkan pengetahuan tentang teori central place atau teori energi dengan patokan semakin jauh dari pusat itu semakin banyak energi untuk digunakan untuk memindahkan atau semakin jauh dari pusat budaya semakin kecil sisa-sisa budaya yang bisa ditemukan. Jadi batu-batu itu mereka temukan, kemudian mereka pilih, kemudian mereka pilah,
kemudian mereka pindahkan, dan kemudian mereka susun punden beludak, dan terakhirnya mereka gunakan. Itu kira-kira tahapan bagaimana perilaku manusia di balik punden beludak Gunung Padang itu yang saya coba susun. Barangkali teman-teman pada saat nanti ke Gunung Padang, barangkali ada pemahaman baru untuk menambah, mendekonstruksikan lagi, ya silahkan saja. Tapi ini kira-kira tahapan yang sementara yang saya dapatkan di Gunung Padang itu. Tapi yang bagian terakhir setelah digunakan pasti ditinggalkan ya. Itu karena temuan arkeologi, itu menjadi arkeologi setelah ditinggalkan kalau dia dead monument, tapi bisa saja digunakan kembali menjadi living monument dia gitu. Dan kita coba menyusun kembali struktur Gunung Padang untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat eh, masa lalu membuat Gunung Padang itu. Jadi ada sumur di bagian bawah, ada tangga utama, ada di kita sebut klasifikasi, ada dinding, ada pembatas teras, ada tangga teras, dan ada halaman teras, dinding dan pembatas halaman. Itu kita coba deskripsikan, kita coba lihat pola-polanya karena kita ingin melihat. Ini bagian pertama paling bawah pada saat kita Gunung Padang ada sumur. Bagaimana mereka menyusun balok batu untuk mengkonsolidasi sumber air di sini. Dan sumur ini airnya tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Dan ini bisa kita ambil untuk pemahaman bahwa di bawah Gunung Padang itu sesuatu yang berair sebenarnya. Kalau bukan sesuatu yang berair, mungkin di bagian bawahnya tidak akan mengalir jadi sumur di itu. Dan ini menjadi sekarang disebut dengan Cikahuripan karena airnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Gunung Padang. Mereka memanfaatkan sumber air ini untuk aktivitas sehari-hari. Kalau di foto ini hanya satu selang, mungkin kalau saat sekarang teman-teman ke Gunung Padang bisa belasan selang di situ. Ini satu pemikiran bagaimana itu cukup satu selang yang tertutup, kemudian dialirkan ke tempat yang lain, dikonsolidasi, mungkin baru disebarkan ke rumah-rumah sehingga tidak merusak pandangan. Itu kemarin hasil diskusi saya di 2 minggu yang lalu ke Gunung Padang. Ini tangganya, tangga utama. Ini sejak 79 ditemukan, tangga ini tidak pernah berubah seperti ini, yang saya katakan sebut tangga utama dengan susunannya masih asli. Kita bisa melihat pola susunnya, kemudian pola susunan dinding, ini yang dikonsolidasi oleh masyarakat. Mereka bagaimana penetrasi terhadap lereng miring, kemudian lereng miring itu mereka susun batu, mereka susun dan susunan batu itu ajak sampai sekarang. Dan itu di semua sisi, baik di sisi barat, sisi timur, ada juga susunan tangga antar teras, tahun 80-an mungkin kalau Pak Nanang Sukmana hadir, dia masih punya dokumentasi yang susunan tangga ini cukup bagus fotonya, tapi karena fotonya cukup tidak terlalu bagus, tapi masih bisa kita lihat bahwa tangga ini cukup bagus di tahun 80-an, kemudian bergerak dan tidak bisa lagi dilalui sekarang. Ini sekarang diberi garis pembatas, kalau teman-teman datang ke Gunung Padang harus ke sisinya, tidak boleh lewat di sini untuk naik ke teras 2. Nah, ini dan ini saya sampaikan tadi bagaimana eh, keadaan struktur tanah di bawah permukaan itu harus diamati. Dan pada saat ekskavasi di 2012, saya juga membuka batu berdiri. Saya tidak melihat ada perbedaan membuat lubang terlebih dahulu pada saat di sisi batu ini, yang bisa kita katakan bahwa batu ini didirikan bukan digali lubang kemudian ditaruh dipadatkan, tapi batu ini besar kemungkinan dipinjamkan untuk bisa berdiri pada masa lalu itu. Dan ini temuan-temuan sampingnya untuk kita temuan di hasil ekskavasi. Mungkin kalau orang orang biasa tidak tahu ini kalau tidak melihat utuhnya. Ini batu ini pada tahun 82 ketemu cukup utuh, tapi pada saat ekskavasi 2012 saya menemukan sisanya seperti ini. Jadi gambar yang di backgroundin kain marun ini dengan tahun 82 seperti inilah bentuk yang lain yang ditemukan utuh di Gunung Padang. Jadi ada batu pipisan, ada batu gandik, ada tembikar di sana, dan bisa dengan teman-teman seperti ini bisa diperkirakan paling tidak ini kapan budayanya. Tidak mungkin batu pipisan ini hadir di 27.000, 16.000, manusia belum kenal ini. Atau tembikar ini hadir di situ, tidak belum terjadi apa-apa. Belum ada kehidupan yang mendukung budaya ini dengan umur ribuan-ribuan tahun yang kalau kita korelasikan dengan temuan yang ada di Gunung Padang. Nah, ini sekali lagi pada saat ini pelajaran arkeologi buat teman-teman sejarah pada saat kita ingin tahu mencari umur sesuatu,
Kita tidak bisa sembarang mengambil sampel, sampel yang digunakan oleh para arkeolog untuk analisis itu ada 4 variabel yang harus dipenuhi. Eh, jadi kita mencari bendanya, kita ketemu bendanya, di balik bendanya ini kita bertanya umurnya kapan. Nah, kalau dari bendanya itu tidak bisa kita dapatkan umurnya, kita cari sampel untuk dianalisis pertanggalannya. Dan sampel itu punya syarat di arkeologi. Harus berada di matrik yang sama, media fisiknya harus sama. Sampel itu harus berada di lokasi yang sama. Kemudian dia dalam satu asosiasi. Dan kemudian yang keempatnya, dia harus memiliki konteks dengan benda yang kita temukan itu. Jadi, dari hasil bor sebenarnya, kita tidak bisa mendapatkan umur arkeologi, kecuali umur lapisan tanah, itu bisa. Jadi, 4 variabel ini kalau nggak ada, hasil umurnya itu diragukan untuk arkeologi. Kemudian saya ingin sampaikan, nah ini contohnya saya menerapkan variabel untuk mencari sampel tanah itu. Kita tidak tahu struktur Gunung Padang itu kapan dibangunnya. Dicarilah di mana posisi struktur itu dibangun. Kemudian dari dekat struktur itu benda-benda apa yang atau material apa yang bisa kita ukur umurnya. Terutama kita kan analisis karbon, otomatis kita cari organik di situ. Nah, di bawah struktur itu saya ketemu arang, arang itu satu asosiasi, satu proveniens, satu matriks dengan struktur punden benda Gunung Padang itu, dan temuan sampingnya juga ada tembikar di situ. Nah, itulah yang kemudian saya ukur umurnya di teras terbawah diperoleh umur lebih kurang 2014 plus minus 30 BP, kalau dikalibrasi itu sekitar 117 tahun sebelum Masehi. Di teras 4 dekat dengan teras 5 didapatkan umur sekitar 1986 plus minus 110 BP, kalau dikalibrasi sekitar 45 tahun sebelum Masehi. Itu kalibrasinya bisa kita pakai Stiver atau Libby ya. Itu tinggal dimasukkan angka itu akan keluarlah kalibrasinya. Kita bisa melihat nanti angka simpangan tertinggi, sedang dan rendahnya. Kemudian kita korelasikan dengan teman-teman arkeologi yang ada di situ dari hasil ekskavasinya. Dan angka-angka ini, angka pertanggalan Gunung Padang itu kalau kita korelasikan ini yang dihasilkan oleh almarhum Prof. Bagio. Beliau karena belajar di pusat, beliau punya kesempatan untuk mendatangi beberapa situs yang ada di Indonesia dan beliau juga melakukan analisis pertanggalan. Rasa-rasanya angka ini ya bisa kita sodorkan bahwa tidak ada situs eh, Punden Berundak, Menhir. Saya mengatakan saya tidak mau coba mengeluarkan diri dari istilah megalitik. Situs-situs untuk yang digunakan untuk pemujaan arwah leluhur itu angkanya tidak ada yang lebih dari 4 abad sebelum Masehi itu. Jadi yang paling tua itu kita lihat di ini di tulisan merah, kalibrasinya 4 SM sampai 14 SM. Ada lagi yang Gunung Padang di apa di Pasir Angin itu 1 SM sampai 1 Masehi. Tidak ada yang lebih dari itu. Dan si Gunung Padang itu umurnya di 117 ya paling tidak di sekitar 2 SM kalau kita bulatkan dia ke atas ya. Kalau dibulatkan ke bawah berarti satu abad sebelum Masehi gitu karena 100 tahun gitu ya. Kemudian saya ingin sampaikan nah, bagaimana mereka menggunakan situs Gunung Padang itu. Dan kalau saya dari foto yang saya sampaikan tadi, orientasinya garis lurus ke puncak Gunung Gede. Inilah konsep yang disampaikan oleh beberapa Sudes Walls itu tentang konsep Mountain of God, atau dia sebut juga dengan konsep whole ascetic religion, di mana kegiatan pemujaan leluhur itu dipusatkan di gunung, di puncak-puncak tertinggi, dan kemudian diorientasikan ke puncak tertinggi lagi ke gunung. Dan konsep itu rasa-rasanya kita bisa aplikasikan atau kita terapkan di Gunung Gede, di Gunung Gadang, di Gunung Padang itu. Gunung Padang itu orientasinya persis lurus ke puncak Gunung Gede itu. Nah, ini nama Gunung Padang di Jawa Barat sempat juga menjadi pertanyaan. Saya ulas juga di buku saya itu. Berapa banyak sih apa istilah Gunung Padang ada di tempat-tempat yang disebut Gunung Padang? Dan ternyata saya menemukan beberapa tempat disebutkan Gunung Padang. Yang satunya yaitu ya berada di Ciamis, itu sempat dibukukan juga oleh Van Trich 1931, yaitu di Cikoneng. Dan cerita Gunung Padang ini sangat melekat erat dengan apa yang disebutkan dalam sejarah Sunda. Jadi ada tokoh, kemudian ada pesta, ada dilakukan oleh tokoh itu di lokasi itu.
Dan kemudian ada lagi yang di Cikatomas di Tasikmalaya, temuannya tembikar, tapi saya tidak menemukan punden berundaknya. Tapi teman-teman ini mereka selain menyebut itu sebagai Gunung Padang, disebut juga sebagai Gunung Raja. Dan nah ini cerita tentang Gunung Padang yang ada di naskah Sunda, dan di situ juga disebutkan ada nama-nama tokoh yang ada di sekitar gunung yang melaksanakan kegiatan di Gunung Padang. Dan ini saya ulas karena saya membaca bagaimana kegiatan yang berkembang di Gunung Padang, karena di kajian budaya diminta kajiannya secara komprehensif membahas semuanya. Saya kumpulkan semua arsip yang terjadi di Gunung Padang. Ya paling tidak ada sekitar lima rim kalau di print out itu arsip tentang isu-isu yang terkait dengan Gunung Padang itu. Kita bisa lihat satu persatu. Nah ini kumpulan arsip saya. Ini hanya dua yang nyimpan arsip ini. Saya satu dan satu lagi adalah almarhum Pak Profesor Menarjito. Saya selalu bikin dua karena kami selalu berjuang untuk Gunung Padang saat itu. Dan interpretasi lain tentang situs Gunung Padang ada di buku saya. Yang pertama adalah bentuk bangun. Yang pertama dia menggambar Gunung Padang, bukit itu langsung digaris seperti segitiga. Itulah isu piramid pertama yang dikatakan di Gunung Padang. Kemudian yang saya sampaikan tadi peta kontur, kemudian diisikan berbagai macam batuan sehingga seluruh kontur itu seolah berisi batuan. Kemudian ada juga yang mencoba mengkaitkan dengan Machu Picchu, dan Machu Picchu itu dikreatifkan lagi menjadi di depannya itu danau besar, di sekitar di kiri kanan Gunung Padang itu ada sungai besar, dan bukit-bukit sekitar Gunung Padang itu seolah-olah dihilangkan sehingga muncullah gambar seperti itu. Dan dihitung juga saat itu bahwa Gunung Padang itu dibangun oleh pekerja sekitar 2.000 orang menggunakan 3703 balok batu, luar biasa cara menghitungnya, dan dibangun selama 1851 hari. Itu bisa dilihat ada arsip-arsipnya. Kalau nanti ke Bandung saya bukakan arsip semuanya, tapi itu kutipan itu saya sampaikan di bagian bawahnya ada citasinya. Dan ini bisa kita bandingkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh para senior, para pendahulu yang mendeskripsikan Gunung Padang, yang memetakan situs Gunung Padang di tahun 86 itu tidak ada, di 2013 itu ditambahkan seperti ini. Dan kemudian sisi-sisi yang ada elemen baru, kita bisa melihat bagaimana proses lingkungan Gunung Padang yang berubah, ada longsor-longsoran di situ. Nah, ini kira-kira gambar yang kalau kita perbesar gambar tadi, ini dengan bentuk punden berundak Gunung Padang dengan dinding yang super tinggi, bisa dibandingkan nanti dengan hasil ekskavasi yang saya lakukan, yang kemudian saya masukkan dalam buku saya itu. Nah, ini ekskavasi saya, tidak ada dinding yang super tinggi seperti itu, dan di bawah teras Gunung Padang yang kita lihat sekarang itu sudah ada langsung bersentuhan dengan lapisan tanah, dan lapisan tanah itulah permukaan lama dari Gunung Padang sebelum punden berundak itu dibangun. Nah, ini kira-kira yang tadi dikatakan jumlah itu, dan itu terbit di media, dan kita bisa cari di media itu, terutama di Viva News ya, banyak arsip-arsip tentang Gunung Padang pada masa itu. Dan nah, ini saya ingin sampaikan pada saat bagaimana kita mengekskavasi Gunung Padang. Kita tidak bisa sembarangan. Pada saat kita membongkar, kita harus tanggung jawab lagi mengembalikannya. Dan bagaimana recording harus betul-betul dilakukan apa dilakukan secara seksama oleh para penggalinya itu sendiri gitu. Tidak sembarangan batu itu digali dan tidak sembarangan juga batu itu dikembalikan gitu. Dan pada ini dengan eskapasi seperti itu, ini moga-moga Mas Profesor Hari Widianto hadir ini. Dan ini kutipan yang saya dapatkan dari Twitter saat itu, dan di Direktur PCBM Pelestarian Cagar Budaya dan Museum itu juga dikutipkan dikatakan beliau menyaksikan bangunan raksasa di situ, tapi beliau juga kemudian memberikan komentar bahwa seperti yang saya tuliskan di bagian merah itu. Dan sebenarnya kolumnar join seperti itu yang natural tidak hanya di Gunung Padang, bahwa di Jawa Barat juga banyak, dan si kolumnar join yang ditemukan keadaan dalam posisi horizontal itu cukup banyak juga, dan ini malah segunung. Dan kalau dikatakan kalau kolumnar join itu kalau sudah rubuh itu adalah perilaku budaya bukan alam,
Kenapa Gunung Lawu yang sebesar ini tidak dikatakan budaya gitu. Nah, ini pertanyaan kabur tentang Gunung Padang. Ini menjadi penting saya sampaikan tadi apa gambar yang ditinggalkan warisan dari Pak Oti, almarhum Profesor Mondragito. Dan ini yang hasil bor. Ini cukup menarik kalau kita ulas ya. Bagaimana pertanggalan lapisan tanah itu bisa kita lihat di sebelah kanan gambar ada ada kedalaman -7,5 meter, -8 meter. Inilah konsep stratigrafi yang harus dipatuhi sebenarnya pada saat kita melihat. Kalau sudah terbolak-balik seperti ini, kita tidak bisa gunakan lagi sebenarnya. Kita lihat antara kedalaman 7,5 meter dengan kedalaman 8 meter. Harusnya pertanggalan 8 meter itu harus lebih tua daripada 7,5 meter. Ini angkanya berbeda. Saya bisa verifikasikan lagi seperti ini. Kalau kita lihat ada titik bor yang disampaikan di Gunung Padang itu, yang kita bisa verifikasikan bagaimana konsep superposisi, bagaimana konsep stratigrafi itu harusnya konsisten dengan hasil yang disampaikan seperti ini. Jadi, dan angka-angka ini tidak boleh dicuplik begitu saja. Dan inilah kemudian menjadi kontroversi dan kemudian menjadi perdebatan pada saat ada satu jurnal yang kemudian artikel di jurnal itu dicabut. Dan saya ingin sampaikan, di angka-angka itu inilah kehidupan yang ada di Nusantara. Tidak hanya Nusantara, di Asia Tenggara sebenarnya. Bahwa periode itu manusia masih baru tinggal di gua, baru mengenal alat-alat batu, baru mengenal alat tulang, belum tahu mereka menggunakan konstruksi. Jadi ini juga saya cuplik bahwa data peradaban yang signifikan di Nusantara pada sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi itu sampai awal Masehi mereka masih tinggal di gua. Itu pernyataan yang sangat penting. Belum kenal peradaban untuk membuat konstruksi seperti yang disampaikan tahun-tahun terakhir ini. Nah, bentuk bagian bawah permukaan Gunung Padang, pasir peredam gempa, itu kita juga verifikasi. Bahwa pada saat 7 Februari 2012, pada saat seminar di Seknek, disampaikan ini pasir peredam gempa, pasir ayak. Dan itu sangat tebal, katanya disampaikan pada seminar itu. Dan kemudian mereka menggali Gunung Padang sampai kedalaman 11, saya katakan 11 meter, tapi oleh tim penggalinya mengatakan itu tidak 11 meter, hanya 10,47 ya. Ya itu. Tapi di dalam itu tidak ditemukan lapisan sebuah pasir yang tebal yang dikatakan peredam gempa itu sama sekali. Dan juga disampaikan ada gerbang yang cukup tinggi di bawah Gunung Padang itu sumber-sumber disampaikan di media online. Kemudian, nah ini kita verifikasi lagi tentang pasir itu setelah diperbesar kalau dia pasir ayak berasal dari sungai, pasti dia membulat karena sudah mengalami transformasi, transportasi kalau istilah di geologi, kalau di arkeologi kita menyebutnya transformasi, dan dia runcing-runcing. Kalau dia runcing-runcing, berarti itu bukan pasir sungai gitu. Kemudian disebutkan juga yang saya katakan pada saat saya ekskavasi itu ada yang saya sebut kerak lempung, kemudian paleosoil oleh para geolog mengatakan yang lain, tapi yang satu para geolog yang lain itu mengatakan semen purba dengan umur 13.000 sampai 23.000 tahun yang lalu itu yang dipublikasikan. Kalau kalau ini pertanyaan buat arkeolog, kalau dia semen itu kan semen itu campuran dari berbagai macam material ya. Kalau sudah jadi semen, pasti dia jadi satu warna. Tapi pada saat kita amati, diperbesar, amati kasih apa mata telanjang aja, itu kita bisa melihat seperti lapis legit itu. Ini merupakan yang oleh para geolog, oleh Pak Sujatmiko disampaikan, inilah contoh dari pelabuhan mengulit bawang yang terjadi pada balok-balok batu Gunung Padang itu. Saya terusin aja ya. Oke, karena kupas buku ya dari halaman 1 sampai halaman terakhir ini. Dan ini isu-isu yang lain bahwa dari penggambaran di Gunung Padang itu kemudian dikatakan itu gambar kujang gitu loh. Dan mungkinkah gambar ini mempresentasikan kujang itu otomatis bagaimana igawan yang dilakukan oleh pembuat mengilusikan aja gambar itu. Kenapa nggak gambar biru juga dibuat seperti apa gitu, hanya mencoba membuat seperti ini. Dan ini yang interpretasi dikatakan bahwa di dalam Gunung Padang itu ada ruangan, dan ruangan tadi disampaikan itu ada juga yang menginterpretasikan itu chamber yang kemudian disebut sebagai reaktor pembangkit listrik, yaitu reaktor hidroelektrik katanya. Dan ini yang sempat heboh juga
karena menginterpretasikan ruang itu juga dilakukan lewat tomografi, lewat ledakan, dan kemudian diprotes oleh penduduk, dan kemudian penduduk yang protes itu kemudian ditahan cukup lama di Polres Cianjur. Dan ini yang ingin saya sampaikan juga di dalam buku saya itu, kalau di ruang atau ruangan. Ya, jadi itu dua istilah yang berbeda pada saat kita menginterpretasikan secara budaya. Kalau dia ruang itu bisa alamiah, tapi kalau ruangan pasti artifisial, dibuat oleh manusia. Tentu dicari lagi kapan manusia itu membuat ruangan itu. Buat apa? Gunanya buat apa? Kapan dan menggunakan bahan apa? Dan ini saya coba juga berdiskusi dengan para geolog. Kalau warna-warna ini tidak satu interpretasi sebenarnya, bisa bermacam-macam. Tapi yang merah ini rata-rata disebut sebagai sesuatu yang masif gitu. Ya, tapi dengan adanya aliran air di bawah kaki Gunung Padang, barangkali ini berkaitan dengan sesuatu yang basah ya, di bawah Gunung Padang itu. Nah, ini temuan lepas di Gunung Padang. Ini yang disebut dengan apa? Truk besi yang luar biasa, dan disampaikan kalau nggak salah di seminar di Korea oleh Pak Ali Akbar, dikatakan bahwa itu dibakar sampai 6.000 derajat Celcius sehingga diberikan pertanyaan oleh banyak orang, bisakah di masa prasejarah itu di area terbuka bisa menghasilkan suhu sebesar 6.000 derajat Celcius. Tapi Pak Sujatmiko, ini gambar di samping yang cukup warna tebal ini, cukup gelap itu adalah sesuatu yang alamiah yang juga ditemukan oleh Pak Sujatmiko, bahwa itu bukan proses budaya di masa lalu. Dan ini juga disebut kujang, dan cukup menarik buat saya pada saat ada heboh tentang koin purba. Dan dikatakan itu ketemu di kedalaman 11 meter, kemudian diinterpretasikan lagi, dan itu umurnya 5.200 tahun sebelum Masehi kalau nggak salah. Dan saya coba lihat lagi bahwa si koin itu, karena dikirimin foto oleh teman, bahwa koin itu ada patina, ada korosinya. Apakah bisa dipercaya bahwa koin itu berasal dari kedalaman 11 meter? Karena patina itu akan terjadi pada logam-logam yang kontak dengan udara luar. Dan karat korosi itu pasti dia kontak dengan air. Kalau dia berada sepanjang waktu, selama apalagi dari 5.200 tahun sebelum Masehi, dia berada di bawah permukaan tanah, pasti dia sudah berkarat semua. Makanya pada saat itu saya minta tolong, kalau ada yang tahu, ada yang punya fotonya, tampilkan gambar di baliknya, foto di baliknya. Ini koin yang ukuran yang sama yang saya dapatkan, itu di baliknya kira-kira itu dapat angka dan ini lambang yang ada. Jadi koin itu tidak jauh dari koin-koin abad 20, bukan dari 5.200 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian dikatakan oh itu jadinya amulet gitu ya, nggak bisa berdalih-berdalih seperti itu. Di arkeologi harus jelas itu. Jadi di permukaan koin itu masih jelas teramati huruf Jawanya, huruf Arab dengan tulisan Arabnya, dan kalau kita lihat secara detail, kalau seandainya diberikan foto di sebelahnya itu, pada saat itu juga bisa langsung kapan koin itu berasal, dari masa kapan ya koin itu dibuat. Bentuk lain kemudian ada juga menginterpretasikan, di buku juga saya ulas bahwa ini dikatakan itu sebagai huruf, dan diminta lagi arkeolog untuk membacanya. Tidak ada satupun arkeolog yang mampu membaca ini sebagai huruf gitu loh. Dan ini batu gandik, kemudian diinterpretasikan bahwa itu merupakan batu yang diisi di lubang pada susunan batu. Seluruh ekskavasi saya di Gunung Padang itu yang saya ulas dalam buku saya tidak menemukan ada lubang yang dibuat kemudian diisikan batu bulat, kemudian batu bulat itu digunakan untuk elastisitas hubungan antar batu seandainya terjadi gempa. Itu tidak ada sama sekali. Itu adalah batu gandik yang pasangnya dengan batu pipisan. Nah, ini juga saya coba sampaikan, tidak bisa membandingkan sesuatu objek yang tidak sama masa budayanya. Prasejarah harus dibandingkan dengan prasejarah, klasik dibandingkan dengan klasik, tidak bisa prasejarah dibandingkan dengan klasik gitu. Ini ya cukup bagus dari hasil yang saya dapatkan selama saya di Gunung Padang dan perkembangan terakhir Gunung Padang itu, sehingga ini yang perkembangan kunjungan Gunung Padang dan dampaknya ini yang harus kita pikirkan ke depan. Itu saya ulas, dan bagaimana cara melestarikan Gunung Padang, dan seiring dengan banyaknya masyarakat Gunung Padang karena dahulu digunakan secara terbatas, dan Gunung Padang itu sangat tidak apa ya
daya dukung ruangnya tidak seluas dengan tempat-tempat yang lain, jalur yang dilalui tetap itu saja, sehingga pada saat hujan terjadi proses penurunan permukaan tanah, sehingga di permukaan tanah yang turun itu terjadi genangan, inilah yang kemudian menjadi ancaman di Gunung Padang dan harus diatasi ke depan. Ini kira-kira dampak seperti ini. Dan ini bagian yang sudah melorot, dan ini saya. Nah, kita juga sudah melakukan zonasi, saya sudah bukukan di situ, dan bagaimana langkah pelestarian yang harus dilakukan Gunung Padang ke depan. Nah, ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa situs Gunung Padang itu kita harus muliakan. Karena dari muliakan itu bukan sesuatu yang disembah, karena dari Gunung Padang itu kita bisa belajar tentang banyak hal. Kita berbicara tentang keunggulan bangsa, bagaimana perkembangan potensi lokal yang ada di situ, sehingga Gunung Padang itu bisa dimanfaatkan untuk mengubah apa ya pola pendapatan mata pencaharian masyarakat, karena Gunung Padang itu juga akan berdampak pada pariwisata. Tapi dari Gunung Padang itu juga kita bisa memahami bagaimana teknologi yang terjadi di masa lalu, bagaimana pengetahuan yang berkembang pada masa lalu, dan Gunung Padang digunakan dalam lintas masa yang cukup panjang. Spiritual juga terjadi di situ, dan kita juga bisa mempelajari bagaimana ajaknya masyarakat masa lalu membangun satu karya arsitektur eh, yang digunakan dalam konsep keagamaan. Dan ini semua tentu kita bisa belajar dari Gunung Padang, bagaimana konsep pengetahuan, bagaimana pendidikan, bagaimana keadaan masyarakat yang sedikit pada masa lalu sehingga menghasilkan karya yang besar pada masa budayanya. Mungkin itu kira-kira pengantar diskusi kita malam ini, Kang Anggi. Demikian saya sudah, kita bisa mungkin barangkali ada teman-teman yang bertanya tentang apa sih dan bagaimana Gunung Padang itu selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber Pak Lutfi. Baik, untuk sesi berikutnya saya buka tanya jawab untuk diskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai situs Gunung Padang itu sendiri, bisa raise hand atau bisa di kolom chat juga. Ya, silahkan bisa raise hand atau bisa langsung open mic juga. Dari Kang Gan Jatnika, bagaimana? Yang request nih. Nanti Sudah Kang, tercerahkan belum gitu ya? nanti saya kasih bukunya ya Kang ya, yang ini, yang masih ada sisa Siap, stoknya. siap, siap. Silahkan Kang Gan ada yang ditanyakan untuk membuka sesi diskusi kali ini. Eh, untuk saat ini penjelasannya sudah sangat menarik, dan kebetulan baru Sabtu kemarin saya juga membawa rombongan ke Gunung Padang. Jadi janji membawa rombongan ke sana sudah ditunaikan ya Pak Lutfi ya. Dan insya Aduh, Allah makasih banyak. eh, Makasih. rombongan-rombongan selanjutnya akan bergelombang lagi saya bawa ke sana. Paling Ah, dekat tuh nanti tanggal 5 Oktober oh, sudah Alhamdulillah. Kalau lagi. mereka ingin buku PDF-nya kasih Kang, itu buat menjawab penasaran mereka. Iya Pak, Karena saya sudah PDF-nya. tidak mencetak. Nah, yang menarik itu adalah dari peserta ada yang bertanya-tanya dan mengaitkan situs Gunung Padang ini dengan mitologi Atlantis yang hilang, peradaban Hmm. Atlantis. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, ya, sebenarnya di 2010 kalau nggak salah kita sempat diskusi ya pada saat acara Reinventing Sunda. Jadi di Bogor saat itu, ya masanya Kepala Dinasnya Pak Heriwan, ada acara Reinventing Sunda. Dan di situ pertama kali buku Atlantis itu dijual ya. Apa bukunya apa? Eh, aduh, yang dibikin oleh Aryo Santos itu. Aduh, kok saya lupa judul bukunya. Dan eh hampir berapa orang muridnya Pak Aryo Santos presentasi. Pada saat itu mereka sebenarnya ingin melakukan penelitian di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan mereka simpulkan Pulau Jawa itu adalah tempat terendamnya Atlantis. Dan dia sampaikan pintu gerbangnya itu di Laut Banda. Saat itu saya kebetulan kepala kantor beli buku itu, saya baca cepat, dan di halaman berapa ya, di halaman 29 atau 30 dia katakan bahwa the real location of Atlantis is Indonesia, dia sampaikan di situ. Tapi tidak ada data yang dia suguhkan di situ, data penguat kalau dia itu adalah nyata-nyata lokasi Atlantis.
Dan pada saat mereka presentasi, saya tanyakan apa bukti yang bisa Anda sodorkan dari chapter yang Anda buat di buku ini, saya bilang. Bertujuh mereka meyakinkan itu tidak ada satu jawaban, dan itu ditengahi oleh Pak Profesor Ajat dari Unpad. Beliau sampaikan bahwa di Laut Jawa itu adanya sungai-sungai purba, tidak ada budaya yang terendapkan di situ gitu, dan tidak mungkin ada Atlantis di Laut Jawa gitu. Dan Gunung Padang tidak bisa dikaitkan dengan Atlantis. Ya kita harus cari betul Atlantis itu umurnya kapan, seperti apa produk budayanya, dan sementara Gunung Padang kita kan sudah punya kronologinya. Bagaimana untuk Gunung Padang? Apakah seperti itu produk di Atlantis? Samakah dengan Gunung Padang? Sampai sekarang saya tidak bisa menghubungkan sama sekali dan tidak ada data-data. Sementara Atlantis itu masih tanda tanya sampai sekarang. Gitu, Kang. Iya, Pak. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Baik, Kang. terima Ya. kasih Kang Gan Jatnika. Tambahan, itu Mangga, sementara silahkan. Indonesia unggul 4-0, Pak. Waduh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Baik, sebenarnya Ya, gini, dilanjut. Kang. Ya, Pak. Jadi kita tidak harus mencari, oh ini lebih tua di dunia. Kita harus mencari keunikan. Bahwa Indonesia itu punya keunikan. Kalau di daerah lain tidak ada yang membangun pusat pemujaannya di puncak gunung seperti itu, kita punya gitu loh. Bagaimana kearifan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia berada di daerah yang rawan bencana, tapi dia bisa menghasilkan produk seperti itu. Tidak harus lebih tua, tapi mereka lebih unik. Itu yang lebih penting buat saya. Kalau saya ingin mengatakan. Begitu juga nanti ada produk-produk budaya di Indonesia yang selalu dikatakan, oh kita harus lebih tua, oh punya kita lebih tua. Tidak harus seperti itu sebenarnya. Kalau dia lebih tua ya kita sampaikan lebih tua, tapi tidak harus kita paksakan dia lebih tua. Ini kenyataannya pada saat dilihat hasil datingnya yang terbolak-balik kemudian jadi perdebatan di dunia, kemudian hasil dating itu menyebabkan tulisan itu ditarik, itu kan juga sesuatu yang tidak meyakinkan untuk disampaikan ke dunia. Tapi kalau kita katakan bagaimana masyarakat kita, nenek moyang kita beradaptasi di puncak gunung, membangun tempat-tempat ibadahnya, tidak ada di tempat yang lain, itulah kita paling unik di dunia gitu. Ya, Nggak berarti. terima Nah, kasih, Pak. sama-sama, Kak. terima terima kasih Kang Gan. Baik, Pak Lutfi, selanjutnya ada pertanyaan ini dari kolom eh, chat pesan dari Bapak Kata Ivankov dari Oh, Aikopos Cata Indonesia. Ivanov. Cata Iko, ya. Ah, Terima kasih Pak Lutfi. Maaf, selain mitologi dan cerita lisan, apakah ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya hubungan antara kerajaan Sunda awal dengan situs Gunung Padang? Di wilayah hmm. yang lebih luas, apakah Punden Berundak Sunda ada kaitannya dengan agama Hindu Sunda? Nah, Nah, silahkan langsung dijawab aja, Pak. baik. Jadi untuk Gunung Padang yang ada di Cianjur, saya tidak mendapatkan info kaitannya dengan sejarah Sunda ya. Tetap dalam baik naskah-naskah Sunda kuno ya itu di buku saya itu sudah saya sampaikan, dan tidak berkaitan dengan Gunung Padang di Cianjur, tapi Gunung Padang yang lain itu berkaitan. Eh, dan ada nama-nama Gunung Padang yang lain di Jawa Barat yang terkait dengan Sunda itu, dan kemudian terkait dengan Punden Brundak. Ya jadi kita sekarang mungkin udah dibatasi administrasi ya, Jawa Barat, Banten, kalau dulu Jawa Barat semua. Nah, masa klasik ya cukup menarik gitu. Jadi tempat-tempat kuda dan berundak yang lain, jadi masa klasik ini tentu ditandai oleh ornamen-ornamen atau jejak sisa-sisa budaya klasiknya, material karsetnya yang lain gitu loh. Contoh kasus ada punden berundak di di Tugu Gede, di Cengkuk itu ada punden berundaknya. Kemudian di situ ada menhir besar. Nah di menhir itu, dekat menhir besar itu ada arca. Nah, itu yang mengkaitkan dengan Hindunya di Sunda. Kemudian di tempat yang lain, mungkin kalau kita jalan ke selatan dari Gunung Padang, dekat Naringgul, perbatasan Cianjur dengan Cianjur Selatan itu, kita juga ada Punden Berundak. Di situ juga ada arcanya, ada Batur Punden dan ada arca. Kemudian kalau kita datang ke Banten Selatan, yang sekarang udah jadi provinsi sendiri, ada namanya situs Lebak Cibeduk. Itu Punden Berundak cukup luas juga, dan di situ ada indikasi tulisan. Nah, tulisan di kita paling tua kan berasal dari era klasik ya, dengan adanya prasasti segala macam. Dan
Ada punden-punden, tapi di punden benak Gunung Padang saya tidak menemukan indikasi terkait dengan sejarah Sunda itu. Klasik Sunda saya tidak dapatkan. Tapi barangkali pernah digunakan di era klasik Sunda itu bisa saja terjadi. Karena tembikar itu lintas zaman, batu pipisan itu lintas zaman. Tidak tertutup kemungkinan itu ada. Tapi yang nyata-nyata terkait langsung dengan artefak di masa klasik yang terkait dengan punden berudak kita bisa dapatkan di situs Tugu Gede Cengkuk, kemudian juga di Lebak Cibeduk, punden berudak Lebak Cibeduk, atau juga di Pangguyangan. Nah, tapi Pangguyangan tidak begitu nyata seperti kita lihat di Tugu Gede maupun di Lebak Cibeduk. Itu Pak Cata. Ini nanti minggu depan ini tanggal 19-23 kayaknya kita akan ketemu Pak Cata nih di Cipanas. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Ricky N. SAS ya, SAS. Mau bertanya, apakah punden berundak di Gunung Padang berhubungan juga dengan kebudayaan adanya makam keramat yang ada di puncak-puncak gunung di Jawa Barat? Nah, mungkin konteksnya kan di Jawa Barat itu eh, rata-rata ya Pak, di puncak gunungnya itu selalu ada situs yang dikeramatkan, entah itu punden berundak Mhm. seperti di Bukit Tunggul atau Batu Satangtung mungkin ya bahasa Mhm. Sundanya, Batu Satangtung gitu di beberapa puncak gunung. Apakah ada hubungannya nggak dengan Gunung Padang? Mungkin begitu maksudnya. Silakan Pak. Eh, Secara konseptual ya ada ya, tapi kalau hubungan itu terkait langsung dengan Gunung Padang enggak. Jadi konsep pengagungan tempat tertinggi itulah yang kemudian menjadi lintas zaman dia. Jadi contoh kasus pensakralan seorang tokoh, tokoh itu dimakamkan pasti di tempat yang lebih tinggi. Dan itu kira-kira akar budaya yang berkesinambungan ke masa-masa berikutnya. Gitu kira-kira yang bisa diambil korelasinya. Tapi kalau dia berhubungan langsung dengan Gunung Padang, saya belum menemukan data itu sama sekali, Pak Kang Giri. Baik. eh Bagi rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang lainnya yang mau langsung berdiskusi secara interaktif bisa buka fitur raise hand terlebih dahulu ya. Selagi saya membacakan beberapa pertanyaan di kolom chat juga. Selanjutnya dari Pak Cata juga ini menyambung menambah pertanyaan sebelumnya. Dapatkah kita mengaitkan budaya megalitik dengan kerajaan Hindu awal? Kita tahu budaya megalitik di tempat lain di Jawa Timur berlanjut selama era Hindu-Buddha klasik. Nah, bagaimana itu, Pak? Bisa jadi, bisa saja bersama itu. Sehingga kalau kita lihat di Sumatera ya, Snitger pada saat dia datang ke Ya, Sumatera pertama kali dia Megalithic Kingdom itu. Jadi dia sebutnya Megalithic Kingdom itu dikaitkan dengan budaya Hindu. Ya, ya tentu tidak tentu kemungkinan contoh kasus bagaimana interpretasi bentuk dari Borobudur yang dipersamakan dengan pembangunan Budan Berundak gitu. Karena konsep ya. Hindu yang di Indonesia berbeda dengan di India. Tapi juga ada situs-situs yang yang dari era prasejarah itu digunakan di era-era berikutnya. Jadi punden berundak tidak tertutup kemungkinan juga digunakan di era klasik gitu loh. Ya, itu, di era Hindu-Buddha. Secara konsepnya yang diambil ya, Pak, ya begitu ya. Iya, karena konsep konsep ini sama-sama mengagungkan tempat yang tinggi kan. Dan tempat yang tinggi dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa kalau dalam konsep Hindu ya. Kemudian kalau di prasejarah itu untuk pengakuan leluhur itu tempat bersemayamnya arwah leluhur dan untuk menghormati arwah leluhur yang bersemayam di tempat yang tinggi itu digunakan tempat-tempat yang tinggi seperti itu. Ya, baik. Silahkan dari Pak Yuyu Wahyu, ada yang mau didiskusikan? Wah, ketua saya itu. Iya, ini dari keluarga Brin juga. Silakan Pak Yuyu. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Makasih Pak Menarik Yu. ya dia gitu. Enggak, ini saya ingin nanya aja kan katanya mereka survei GPR ya, seismograf Ya, sama geolistrik salah ya. ya betul. Nah, itu hasilnya gimana Pak? Ya, itu geolistrik ya mereka mendeteksi bagian-bagian bawah permukaan Gunung Padang itu. Itu yang kemudian terjadi perdebatan antara tim itu dengan Pak Sutino Bronto. Kalau saya diskusi banyak sebenarnya geolog tidak harus menggeolistrik sesuatu ya kalau tidak begitu penting gitu. Dan Hmm.
hal itu diskusi panjang berlanjut dengan Pak Sunyo Bronto. Beliau menanyakan bagaimana lintasan budaya masa lalu yang terjadi di Indonesia. Eh, dan saya sudah sampaikan bagaimana proses budaya, kontinuitas budaya, diakronis budaya Indonesia dengan angka-angka yang asik geolistrik, kemudian kan diambil sampel, kemudian diukur umurnya gitu kan Pak, dia Hmm. bor. Kan dari bor didapatkan umurnya dan ternyata umurnya terbolak-balik. Itu yang saya sampaikan bahwa yang di bor itu tanah lereng sebenarnya, tanah longsor gitu kan. Dan untuk arkeologi sekali lagi Pak Yuyu bahwa hasil bor itu harus jelas dulu. Kalau secara arkeologi itu kan di depan saya sampaikan bahwa sampel yang diambil itu ada 4 variabel harus dipenuhi. Matriksnya harus jelas, hubungannya dengan objek yang dicari umurnya. Kemudian dia harus satu asosiasi, dia harus satu keletakan, dan yang paling penting dia punya konteks itu. Dan satu lagi, apakah itu produk budaya yang bisa kita jadikan sampel untuk analisis organik gitu loh Pak. Jadi Hmm. bisa saja itu dari lingkungan, tapi dia merupakan sisa dari kehidupan masa lalu yang digunakan oleh manusia. Itu disebut di arkeologi sebagai ekofak gitu. Misalnya kerang, kayu. Kalau kayu itu terbenam di bawah batunya, ambil kayu itu bisa diukur umurnya. Tapi kayunya dengan beralokasi nggak bisa. Nah, Hmm. kemudian dia kontekstualnya harus jelas gitu Pak Yu. Seperti yang saya sampaikan, saya tampilkan di presentasi tadi, bagaimana saya mengambil sampel arang, kira-kira itulah yang harus dipatuhi pada saat kita harus mengambil sampel untuk kita gunakan untuk mencari umur budaya gitu Pak Yu. Jadi kalau hanya dari geodesik digali terus oh ini disimpulkan itu piramid. Nah, itu struktur yang bangunan raksasa yang ada di bawah Gunung Padang tertanam. Nah, itu yang kemudian kita lihat secara sinkronis dan diakronis perkembangan budaya masa lalu itu ada nggak gitu Pak. Itu pertanyaan pertama. Hmm. Nah, kalau kita dekonstruksikan, kalau nggak ada ya yang nggak bisa dipaksakan dan angka umur itu yang tidak bisa kita gunakan lagi gitu Pak. Apalagi sampel yang digunakan untuk menentukan umur itu diragukan sama sekali secara arkeologi. Jadi Hmm. kata kunci yang ingin saya sampaikan pada saat membahas tentang tulisan yang ditarik itu, Ya. arkeologi tidak membutuhkan geoarkeologi prospecting. Yang dibutuhkan oleh arkeologi itulah geoarkeologi analisis. Contohnya begini, contoh sederhananya. Pada saat arkeolog mengekskavasi, dia ketemu batu. Batu ini batu apa? Batu itu kan secara geologi kan macam-macam tuh jenisnya. Ada batuan beku dalam, batuan beku luar, batuan metamorf, batuan sedimen itu. Nah, arkeolog terlihat dia ada ciri-ciri artefaknya. Dicarilah, ini batu ini cukup signifikan nggak untuk jadi artefak? Nah itu dianalisis lah bagaimana petrografinya, kandungan mineralnya, ini cukup kuat dan cukup keras dan ini sampai dikatakan oh ini silicified stone bisa jadi beliung persegi, wajar di lingkungan itu ditemukan beliung persegi. Nah itu kira-kira gambarannya Pak Yuyu. Ya, ya. Ini terus di dunia arkeolog di dunia ya yang Ya. di daerah-daerah yang modern. Tadi kan saya lihat ada data satelit juga ya, Mhm. data satelit ya. Nah itu apakah kita sudah mengikuti perkembangan lah ya? Misalkan Mhm. pakai synthetic aperture radar itu ya. Ya, ya. Kan ada yang di L-band bisa agak dalam sedikit gitu ya. Mhm. Nah itu keperluan itu tuh gimana Pak? Apakah Ya, sampai sekarang alat bantu itu ingin ditingkatkan lagi sehingga lebih dalam misalkan ya, ya, atau resolusinya lebih tinggi atau bagaimana? Maksudnya ya, di dunia ya kayak misalkan gini aja, kayak gunung meletus nih ya. ya. Kalau kita pakai satelit kita bisa tahu tuh lahar tuh larinya kemana tuh ya. Ke arah mana, orientasinya Nah itu kemana kan gitu ya. bantuan-bantuan gitu kan bagus sekali ya. Nah maksudnya Mhm. di dunia arkeolog sampai sejauh mana sekarang di dunia ini? Oke, baik. Jadi pengetahuan teknologi modern itu kita arkeologi juga butuh, Pak. Tapi Hmm. dalam rangka menganalisis temuan kita ini nih. Jadi Hmm. sesuatu yang kita mencari fenomena untuk menginterpretasikan. Contoh kasus misalnya saya di kedokteran gigi, Pak. Kita ingin mencari umur manusia, umur matinya manusia. Kalau umur budaya kita tahu dengan kaitan dengan artefaktualnya, benda-benda yang ditemukan terkubur di situ. Tapi untuk umur mati manusianya selama ini kami di arkeologi itu hanya dengan kualitatif.
di ranah kedokteran gigi ada pengetahuan tomografinya. Jadi komputer tomografi si gigi itu di fotonya yang bisa tomografi, bisa memindai ruang di dalam gigi itu, namanya ruang vulva itu. Dan ruang vulva itu dalam ranah kedokteran gigi itu identik dengan atau korelasi dengan umur manusia. Semakin sempit ruang dalam gigi geraham kita itu, semakin tua kita. Dan itu kemudian dihitung. Kemudian contoh yang kedua, penggunaan teknologi modern. Ekskavasi saya di Gua Pawon, Pak. Kalau nggak dibantu dengan geomagnetik saat itu, mungkin akan lebih, saya akan mencari di ruang-ruang yang lain untuk ekskavasinya. Tapi dari peta diamagnetiknya oleh teman-teman kelompok riset Psikon Bandung waktu itu, udah dihasilkan foto, kemudian saya lebih mudah lagi saya tempatkan grid ekskavasi saya, kota-kota ekskavasi, sehingga lebih memudahkan kita untuk mencari titik, disitulah lokasi harus kita lakukan ekskavasi gitu. Dan Bisa lebih kemudian cepat yang ya. lebih besar lagi, misalnya contoh, misalnya Banten Lama, itu areal fotografi juga digunakan dulu untuk mengenalinya. Batu Jaya, tapi di dunia internasional yang lain, contohnya di Angkor Wat itu, Pak. Jadi lewat LiDAR itu kan bisa mengangkat juga, menghilangkan tumbuhan, bisa memindai bagaimana keadaan permukaan tanah, ya paling nggak penetrasi antara dengan jumlah yang dangkal ya, dengan itu bisa, ini tempat kubangan air dahulu, di mana struktur yang adanya. Kemudian dari LiDAR itu, areal fotografi itu, kita juga bisa membedakan ini daerah tumbuhnya subur. Kalau tumbuhnya subur tentu bisa kita interpretasikan bahwa di bawahnya itu tanah semua. Tapi kalau ada dia crop mark di situ, di bawahnya barangkali ada sesuatu. Nah, di situ kemudian ekskavasi dilakukan untuk memudahkan interpretasi atau memudahkan penempatan ekskavasi dalam melakukan ekskavasi lapangan sebenarnya, Pak. Ya misalkan Melihat gini deh, permukaan. saya dulu grup saya buat di GPR, Pak, Ground Penetrang Radar di 200 MHz. Itu setelah kita coba bisa sampai 30 meter, Pak. Oh, Nah, tapi antenanya itu panjangnya 1,6, 2, ya. jadi 3,2. Memang kita dulu survei untuk ini tiang pancang, Pak. Jadi ada bekas Oh ya, beton. ya. Nah, tiang pancangnya nggak tahu nih di mana aja. Nah, kita berhasil. Ya. Nah, seperti itu kan kalau misalkan dipakai kan bagus juga ya, 30 meter itu kan Betul. Nah, lumayan ya, data itu bisa yang dalam. kemudian untuk arkeologi dipakai gitu loh, Pak. Tapi kita kembalikan lagi ke bagaimana lintasan budaya masa lalu. Dan terpantau sampai kedalaman 30 meter. 30 meter, ini ada budayanya. Biasanya dikatakan 27.000 tahun yang lalu. Itu sudah ada piramid. Kita di Indonesia nggak ada. Itu jangan ditemukan dulu Budayanya baru belum dikasih nyambung. umurnya gitu loh, Pak. Oke, Pak. Nuhun, Pak. Ya. Ini yang lain mungkin ada yang mau tanya. Baik. Silakan. Terima Ada Pak kasih Deddy Pak Sugandi Yuyu. nih. Udah Ya, raise hand. nuhun pisan, nuhun Ya, pisan. Makasih Pak Yuyu. terima kasih Sami-sami, Pak Pak. Yuyu atas diskusinya. Kita ke yang raise hand dulu ya, Bapak Ibu, ke Pak Deddy Ada Sugandi, Kang Denny. silakan. Ya. Pak Denny Sugandi, Assalamualaikum Kang silakan. Denny. Terima kasih Pak Lutfi. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Pak Lutfi, ini singkat saja. Kemarin itu saya ngecek Pak, ada kegiatan gempa tuh yang di Kertasari Pak. Nah itu saya telusuri beberapa literatur lama, itu ternyata Hartokunto dan beberapa data lama itu pernah mengatakan itu ada ini Pak ya, di daerah Kertasari, tepatnya di Cirawa, sedikit ke arah utara. Itu ada seperti parit Pak. Kertasari, Cirawa, daerah Bandung Barat. Ya, jadi kalau dari Pacet Pak, itu dari Pacet masuk ke apa? Kertasari ya. Cici Panas. Ya, Pacet ini Pak, Pacet Kabupaten Bandung. Jadi kalau kita berangkat dari Kertasari ya. Oke. dari Ciparai, Betul. saya juga menelusuri ternyata banyak sekali teman-teman budaya, termasuk Pabuntelan, terus kemudian juga ada beberapa lokasi yang berkaitan dengan batu ukur, dan termasuk saya baca juga ada di Gunung Wayang juga ternyata ketemu juga dengan ini Pak, dengan bentuk-bentuk patung yang memang masih sederhana lah, mungkin barangkali dari Indonesia atau apa, saya belum tahu, tapi fotonya ada tuh Pak. Nah kembali ke ini Pak, ke Kertasari, waktu saya cek sana kan memang ada gempa di sana, waktu saya cek, saya cari literaturnya, itu ada seperti bentukan-bentukan parit Pak, tepatnya di atas perbukitan. Nah insya Allah saya share Pak ya di gambarnya, kemarin saya drone juga. Dan itu barangkali Pak Lutfi pernah ini nggak ada data-data yang berkaitan apakah di masa megalitik atau di
di sudah klasik barangkali yang memuat atau membuat sebuah bentukan-bentukan, Parit. karena posisinya bukan di cekungan Pak. Kalau cekungan barangkali itu berkait dengan danau Ya, atau ya, ya, di Lampung, ya. tapi ini di atas tinggian Pak. Apa Mhm. berasosiasi dengan keamanan, keselamatan, atau sebagai penanda batas wilayah apa? Barangkali itu Pak. Ya, Ya, non Pak. makasih, Kang. Itu bisa juga sebenarnya di daerah selatan Bandung Selatan itu kita buka lagi bukunya Pak Hari Tukunto, Semerbak Kota Bandung ya. Dan beliau memetakan atau foto-fotonya dilampirkan di bukunya Pak Hari Tukunto dengan parit-parit yang ada di bukit itu. Jadi salah satu yang interpretasi itu parit-parit pertahanan mungkin untuk apa ya, kalau kita bandingkan misalnya di daerah Lampung dia bikin parit-parit itu bukan parit untuk adaptasi air, justru untuk keamanan itu dari parit gajah malah disebutnya di situ. Dan cukup menarik buat kita walaupun sekarang di Jawa Barat itu sudah nggak ada gajah ya, ada lebih gajah. Apakah masa lalu gajah itu menjadikan ancaman? Wah, jadi parit-parit itu menjadi bagian dari pola pemukiman pada masa lalu. Ya tentu penelitian untuk mencari artefaktual untuk mendukung mengetahui bagaimana pemukiman di dalam parit itu, walaupun sekarang perkebunan sudah merajalela di situ ya Kang. Jadi banyak teman-teman, tapi indikasi arca segala macam itu menjadi bagian bahwa itu adalah bagian dari indikasi pemukiman pada masa lalu di daerah itu Kang. Gitu. Kalau itu kira-kira itu bisa munculnya apakah di megalitik atau di budaya ini Pak? Apakah sudah masuk ke Prasunda klasik barangkali Hindu Buddha Kayak atau dan paling tidak fungsinya apa kira-kira Pak? ya kalau kita lihat lintasan budaya itu kan sudah munculnya pemujaan itu kan di era-era paleometalik logam, kemudian masuk proto sejarah, kemudian baru klasik itu datang ya, pengaruh Hindu Buddha itu datang dan mereka sudah membuat pusat-pusat keagamaan, pusat-pusat pemukiman seperti yang kita temukan di daerah Batu Jaya semacam itu. Atau di Sunda itu kan juga terkenal dengan konsep karesiannya itu tidak seraya seperti klasik yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur gitu. Ya, ya, nuhun Pak. Ya, sama-sama Kang. Baik, hatur nuhun Pak Denny Sugandi. Ini kita dibatasi sebenarnya Pak Lutfi sampai jam 21.30 ya, 10 Ya. menit lagi. Biasanya sampai 21.30, tapi mudah-mudahan saya bisa maraton nih bacain beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini juga tadi sempat hadir Pak Prof. Agus Aris Munandar, terus Prof. Bu Popi, Prof. Inajati masih standby, Alhamdulillah. Tadi sekilas saya ada Pak Heri Jogaswara yang terhormat Kepala OR. Terima Arif kasih Pak Kawagiri Heri. Green. Pak Peter Carey juga, waduh sepertinya menyimak juga. Salam sehat semuanya rekan-rekan. Saya lanjut aja ya untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama itu dari Bapak Rahmat Setiadi. Dari budaya antara suku Jawa dan Sunda, apakah ada tanda-tanda di situs tersebut? Misalkan musik atau bahasanya. Di Gunung Padang mungkin ya Pak. Gimana Pak? Ya, itu tentu ya kita bisa mengakar ke Austronesia, budaya Austronesia. Bahwa budaya Austronesia itu mempengaruhi lapisan masyarakat, lapisan budaya dalam lintas masa juga. Tentu teman-teman bahasa lah yang mendalami itu. Karena ranah saya tidak ke sana, gitu kan. Jadi barangkali suatu saat melihat akar-akar bahasa yang ada, istilah-istilah lokal yang ada bisa dilihat diperbandingkan di mana sih persamaan dan perbandingan bahasa yang ada. Tetapi kalau kita lihat dari segi budaya materi ya, bahwa eh, contoh kasus budaya pengagungan luhur atau teman-teman yang lain menyebut dengan istilah megalitik itu. Dan budaya itu tidak hanya ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah juga ada, di Sumatera juga ada. Dan konsep itulah yang kemudian terjadi di kawasan Nusantara di masa lalu. Dan saya menyatakan itu saya tidak menggunakan istilah megalitik, tapi pengagungan ala luhur yang mereka gunakan karena sisa manusia yang terakhir yang merupakan bagian dari Austronesia itu, dan contoh kasusnya adalah masyarakat yang masih di suku terasing, yang masih hidup tradisional, seperti suku di Mentawai, Anak Dalam, Sakai, Dayak.
mereka tidak menggunakan batu, mereka kadang-kadang cuma simbol. Seperti di Dayak mereka menggunakan kayu. Bisakah kita sebut itu sebagai megalitik? Tapi mereka melakukan praktek pemujaan leluhur gitu. Jadi yang saya ingin sampaikan di buku saya itu bahwa yang bermigrasi itu bukan budaya megalitik, tapi adalah pengagungan leluhur. Fungsionalnya, religinya yang berkembang dan bermigrasi, dan religi yang berkembang dan bermigrasi itu mereka presentasikan sesuai dengan lingkungan yang mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka itu. Disitulah sebenarnya konsep dari culture is man adaptive system. Bagaimana mereka beradaptasi dan mereka menggunakan sumber daya lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu juga tidak salah juga Pak Oto Sumarwoto membuat bukunya dengan 4 konsep bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya pada masa lalu. Baik, selanjutnya nih dari Bapak Yosafat Enduro ya. Kapan Pak Lutfi ada rencana untuk melakukan penelitian di situs Gunung Padang dengan metode komprehensif seperti yang dilakukan tim terpadu riset mandiri atau malah lebih komprehensif supaya dapat menghasilkan hasil penelitian terbaru dan dapat koreksi data hasil dating dari beberapa lapisan tanah yang dari hasil penelitian tim terpadu riset mandiri tersebut terindikasi usia datingnya tidak progresif. Silakan Pak Lutfi dijawab langsung ya Pak. Terima kasih Mas Endodo, seringkali diskusi sama beliau ini. Jadi kebutuhan dating arkeologi, kebutuhan secara arkeologi itu adalah sejauh mana budaya itu kita cari gitu. Kalau dia bukan lagi lapisan budaya, buat apa kita ukur umurnya? Contoh kasus misalnya Gua Pawon gitu ya. Kita sampai di bedrock. Perlukah bedrock itu kita tembus kemudian kita cari umur di bawah bedrock itu? Saya pribadi di Gunung Padang, yang fenomena budaya, sisa budaya itu hanya punden berundak. Sisa yang lainnya itu adalah sisa dari proses geologi. Arkeologi tidak perlu mengukur umur dari sisi geologi itu. Tapi mana sumber daya geologi yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat masa lalu sebagai produk budaya, itulah yang dicari umurnya. Tidak perlu, kembali lagi saya katakan, tidak perlu arkeolog mencari umur sampai lapisan ke bawah dari kapan sih si kolom Narjo itu terbentuk di gunung api purbanya di masa lalu. Tidak perlu. Tapi pada saat si kolom Narjoin atau balok-balok batu itu digunakan sebagai produk budaya, sampai disitulah arkeolog untuk mencari umurnya. Tidak perlu berlapis-lapis gitu loh. Dan umur berlapis-lapis itu saya sudah coba carikan dari teras 1 Punden Benda Gunung Padang itu sampai teras 5, itulah umur-umur yang berlapis yang saya dapatkan sehingga saya bisa mendapatkan rentang pembangunan Punden Benda Gunung Padang itu di masa lalu, yaitu dari 117 tahun sebelum Masehi sampai 45 tahun sebelum Masehi gitu. Itu yang arkeolog lakukan, tidak perlu berlapis-lapis seperti itu, Mas Enduro. Baik, saya coba maraton nih Pak. Ini masih banyak nih di kolom chat. Ini dari Pak Israr Ardi. Pak Lutfi, apakah tidak ada jejak peribadatan pemuja Civa di Gunung Padang? Siwa ya. Civa. Nah, oke. Satu, aliran Saiwa itu mungkin teman-teman Bu Popi bisa nambahkan bagaimana aliran Saiwa melakukan prakteknya dalam praktek keagamannya. Saiwa itu Waisnawa, yaitu Saiwa atau Saiwa, Waisnawa itu Wisnu. Jadi Saiwa itu biasa ditandai oleh adanya lingga yoni. Lingga yoni itu merupakan simbol dari Siwa dan Parwati. Ya. Kemudian arca sendiri. Kalau lingkungan biasanya air panas gitu loh. Di Gunung Padang ada indikasi itu saya tidak temukan sama sekali sampai sekarang. Baik, ini ada yang cukup menarik pertanyaannya, tapi agak panjang ya Pak. Nanti disimpulkan aja. Dari Pak Fazrul, di masa dibuatnya Gunung Padang pada masa itu kebudayaannya seperti apa? Terutama budaya imaterialnya, yang intangible mungkin Imaterial ya Pak ya. Oke. Manusianya seperti apa, bentuk dan postur tubuhnya seperti apa, hingga mampu menyusun batu seperti itu. Teknologi yang digunakan seperti apa? Apakah ditemukan kerangka manusia di Gunung Padang dan apa saja tinggalan budayanya? Silakan Pak. Oke. Ya, saya balik jawabnya.
apakah ditemukan kerangka manusia. Kerangka manusia sampai sekarang kita tidak temukan di Gunung Padang. Berbeda pada saat saya ekskavasi di Gua Pawon, saya sudah menemukan 7 rangka manusia, sehingga saya tahu bentuk, struktur, tingginya, segala macam, apa yang dia makan, saya juga dapat. Tapi untuk Gunung Padang ini adalah budaya yang berkembang di era kemudian, paling tidak itu paling tuanya di era bercocok tanam. Di era bercocok tanam atau Neolitik itu ada 4 variabel yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Yang satu adalah sumber air, kemudian area bercocok tanam, kemudian area pemukiman, dan kemudian area untuk mereka lakukan ritual atau pemujaan. Nah, di Gunung Padang itu yang saya dapatkan. Jadi untuk indikasi pemukiman mungkin yang lokasi yang disebut mereka sebagai Gunung Karuhun, karena ada teori Edward B. Loop yang menyampaikan bahwa bentuk pemukiman pada masa itu mereka hidup di lereng-lereng bukit, membuat rumah mengikuti lereng bukit dengan berundak-undak juga. Kemudian mereka melakukan bercocok tanam. Cocok tanam mereka bisa lahan basah maupun lahan kering, atau mereka ngahuma atau bersawah gitu. Dan yang saya dapatkan informasi di Gunung Padang itu dahulu sempat juga ada huma di sana gitu. Kemudian yang terakhirnya itu adalah sumber air. Sumber air yang ada di Gunung Padang itu ada 2 sebenarnya. Ada sumber air untuk menyuplai kehidupan pertaniannya itulah mungkin Cikuta, Cipandiri, dan Cimanggu dan Cipanggulaan. Kemudian air untuk kehidupan yang mereka gunakan untuk sakarat itu adalah sumur yang ada di kaki Gunung Padang itu. Terus apalagi tadi yang ditanyakan? Tinggalan budayanya mungkin ya Pak, Nah, atau tinggalan budaya budaya itulah imaterial. punden burundaknya, itulah yang tinggalan budaya terbesar di Gunung Padang itu. Kalau tinggalan budaya yang kecil-kecilnya itu yang saya temukan tadi, ada batu pipisan, ada batu gandik. Batu pipisan itu kayak ulekan itulah. Gitu. Dan tahun 82 senior-senior saya dari Pusat Arkenas, Pak Hari Sukendar, Bu Bintarti, itu menemukan batu pipisan dan batu gandik yang cukup utuh. Tapi pada saat ekskavasi di 2012, saya hanya menemukan batu gandik yang sudah rapuh, sudah hancur, sudah bolong, tapi batu bibisannya. Dan saya juga menemukan beberapa fragmen gerabah, diantaranya gerabah dengan selip merah. Gerabah selip merah itu adalah ciri gerabah yang ada di kelompok Austronesia. Masyarakat Austronesia itu kalau kita lihat struktur fisiknya ya seperti kita sekarang lah. Jadi tidak jauh berbeda, dan besar kemungkinan karena dia berada di rawan bencana, masyarakat yang sekitar Gunung Padang itu mungkinlah mereka yang eksodus atau berpindah ke selatan Jawa Barat, mendirikan situs-situs yang baru di selatan Jawa Barat seperti Sukabumi dan itu sebagainya gitu. Baik, ini sudah melewati 21.30 Pak. Kalau Ya. saya sih kembali ke Pak Lutfinya, apakah mau dihabiskan seluruh pertanyaannya? Bagaimana Pak? Saya besok harus ada Kalau kegiatan lagi, saya harus ke Banjar lagi untuk lanjutkan ekskavasi. Ya mungkin bisa berlanjut lah. Barangkali ada sesi yang lain lagi, mungkin kita dibuat lagi untuk diskusi dengan topik yang lain, tapi masih bisa menyinggung Gunung Padang. Contoh kasus wah misalnya boleh pada tuh. saat kita membahas tentang gua-gua di Jawa Barat. Pertanggalan sudah dapat, dan pertanggalan gua-gua itu bisa korelasikan dengan pertanggalan yang disampaikan selama ini tentang Gunung Padang itu. Bisa disinggungkan. Baik, mungkin yang terakhir dari Pak, tadi belum ada ya, Pak Fazrul yang belum terjawab mungkin Pak, yang terutama Ya. budaya imaterialnya Pak, Oh, imaterialnya Pak. itu budaya material itu tadi variabelnya itu bercocok tanamnya itu. Jadi bercocok Oke. tanam, kemudian mereka lakukan upacara mereka gunakan, tentu di balik imaterial itu pasti ada materialnya. Apa buktinya gitu kan? Jadi pada saat mereka lakukan upacara itulah tembikar yang ditemukan di punden Gunung Padang itu dari ekskavasi itu. Mereka melakukan bercocok tanam di mana? Nah, bercocok tanam itu imaterial. Melakukan bercocok tanam ada lahan basah, lahan kering di sekitar Gunung Padang itulah mereka gunakan, dan di sekitar Gunung Padang ada aliran air, baik itu Cipanggulaan, Cikuta, Cimanggu, barangkali itu yang terkait karena kita tidak menemukan sisa pemukiman sampai sekarang di sekitar Gunung Padang untuk menjelaskan lebih jauh tentang kehidupan dengan bukti imaterialnya itu yang dipertanyakan tadi. Baik, berarti kemungkinan Gunung Padang ini dulunya dipakai untuk tempat peribadatan Pemujaan. mungkin ya Pak ya, Ya, betul. pemujaan atau
analisis alam mungkin ya untuk menentukan bercocok tanam dan sebagainya gitu. Ya, itu Nah, makanya kemarin saya mengajak Pak Thomas Jamaluddin, beliau ahli astronomi, untuk melihat itu. Tapi moga-moga tidak hujan ya. Kemudian Pak Kunjaya dari Astronomi ITB juga pengen ke sana, pengen lihat komet, lihat bintang. Karena dalam konsep Sunda itu bintang merupakan ya. bagian dari kehidupan untuk menentukan musim, seperti musim hujan, musim panas, musim kemarau gitu ya. Barangkali dengan melihat dari puncak Gunung Padang, orientasi dari situs Gunung Padang itu juga bisa dikaitkan dengan pengetahuan imaterial tadi itu tentang ilmu falak, barangkali astronominya itu dari sekarang. Baik. Saya rasa untuk sesi diskusi dicukupkan karena Pak Lutfi besok harus ke Harus Ciamis lagi, istirahat. harus Ya, eskapasi lagi, betul. harus kumpulin tenaga lagi. Jadi mohon maaf apabila teman-teman, Bapak Ibu semua yang pertanyaan-pertanyaannya belum terakomodir, belum saya bacakan. Mudah-mudahan nih Teh Tiwim bisa memfasilitasi lagi nih di pertemuan-pertemuan diskusi temu sejarah berikutnya, bisa terkait Gunung Padang atau Gua Pawon dan prasejarah lainnya. Mungkin saya izin Pak Lutfi untuk membagikan buku-buku Bapak yang berformat PDF mungkin ya Pak ya. Ya, PDF baik Gunung Padang sama Gua Pawon. Nanti saya share di link Zoom meeting di akhir acara. Juga bagi yang tergabung di grup WhatsApp Temu Sejarah, nanti akan saya share juga link download untuk buku-buku dari Pak Lutfi. Untuk absensi atau presensi kegiatan, mohon maaf, biasanya kita tidak ada ya Bapak Ibu, tidak ada presensi khusus. Jadi untuk kegiatan ini cukup nanti ada foto bersama aja sebagai bukti bahwa kehadiran kita ada di ruangan ini begitu. Baik, kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan dari Teh Tiwi, mungkin saya akan pandu izin pandu untuk foto bersama. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu apabila berkenan membuka kameranya. Oh, untuk link grup WA boleh Teh Tiwi, mohon bantu izin apabila ada yang ingin bergabung di grup WhatsApp untuk grup Temu Sejarah Indonesia, mohon izin Teh Tiwi di share linknya. Baik, komando dari saya untuk slide pertama 1, 2, 3. Baik, yang kedua sebentar. Wah, ini cukup banyak ya. Biasanya minggu lalu kurang dari 50, sekarang tembus over capacity. Sekarang ada 80 orang. 2, 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, untuk link grup Temu Sejarah. Oke, Belum ya, belum di-share. Teh Tiwi, siap. boleh izin? Jadi Ada yang Bapak menanyakan. ya, untuk Bapak Ibu akan Teteh, kebetulan kita ada grup Temu Sejarah, jadi memang karena kegiatan kita rutin, nanti kalau Bapak Ibu yang tergabung bisa mengikuti kegiatan setiap weekendnya karena nanti bakal di-share untuk link dan info diskusi. Namun kalau misalnya ingin bergabung di grup Temu Sejarah, nanti Bapak Ibu akan Teteh harus mengisi link dulu untuk data. Nanti bisa kontak saja ke nomor untuk menghubungi tadi link Zoom atau juga di Instagram Temu Sejarah begitu. Kontak saja. Silakan Bapak Ibu akan Teteh. Hatur nuhun.
Baik, informasinya bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang ingin tergabung di grup Temu Sejarah Indonesia bisa melalui informasi di Instagram Temu Sejarah atau di flyer pamflet acara ini itu kan ada nomor kontak person, narah hubung, itu bisa langsung ke kontak Teh Tiwi untuk registrasi ke grup Temu Sejarah Indonesia. Baik, saya izin mohon tutup kegiatan malam ini. Mengambil salah satu kutipan dari Pak Lutfi sendiri, yaitu Gunung Padang merupakan mutiara yang terkubur di dalam lumpur. Tugas kita adalah kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perkenaannya mengikuti kegiatan diskusi Temu Sejarah seri ke-32 mengenai situs Gunung Padang. Akhir kata, salam sehat, salam literasi, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Lutfi, selamat Sama Mas Lutfi. Gun. sehat-sehat Pak Terima kasih Mas Lutfi. Gun, terima kasih Bu Popi, sehat selalu Sehat-sehat semua. ya. Izin leave. Enggak, ini ya Bapak